kepada unsur penegak hukum, menegakkan hukum dan aturan khususnya perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan. Selamat malam, pemirsa, inilah Top News, segmen Top Ekonomi. Memasuki pekan ketiga, geger pagar laut di Tangerang, aparat belum mengumumkan nama pengusaha yang menjadi tersangka di balik berdirinya pagar laut ilegal yang mengganggu kegiatan nelayan selama berbulan-bulan. Padahal pekan lalu, pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang kabinet jelas, aparat di KPK, Polri, Kejaksaan wajib menghukum pengusaha yang nakal. Tapi hingga hari ini hasilnya nol, masih masuk angin. Situasi ini bisa membuat dalang pagar laut leluasa menyiapkan serangan balik dan skenario soft landing perusahaannya dari jerat pidana. Pemirsa, inilah Top News, segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Kita akan menyapa para nelayan yang ada di wilayah Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Kalau menurut Bapak, apa Pak yang menyebabkan pemerintah ataupun kasus ini agak lama nih diungkapnya? Mungkin setelah pembakaran cabut ini udah selesai, mungkin langsung kali diproses lagi ya. Pengennya mah ya. Oke. Jadi masih proses gitu Ya, ya? proses. Oke. Tapi menurut Bapak siapa Pak pelaku yang pertama harus ditangkap nih dari kasus ini? Menurut saya kurang jelas kali itu Mas itu. Mungkin dari bawaan dulu kali Pak aja. Ya, Mungkin dari bawah terus ke atas bentuk gitu. Oke. Iya. Utamanya ini meminta agar pagar laut ini tidak terjadi lagi gitu ya? Iya. Mudah-mudahan seterusnya gitu. Nggak ada pagar bambu ya gitu. Pemirsa, memang saya juga sudah sempat menghubungi dari pihak yang sebelumnya menyatakan pro atau mendukung adanya pagar laut. Namun kami sudah mencoba menghubungi, namun tidak ada balasan karena komunikasi yang juga terkendala dengan mereka. Tapi akan tetap kita pantau bersama, pemirsa, bagaimana kelanjutan dari pagar laut ini. Dari Tangerang, Andre Septian, Zuhal, Metro TV. Salah seorang narasumber Top Ekonomi malam ini, Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah Gufroni, dalam beberapa kesempatan menyebut ada 7 nama dan pihak yang diduga menjadi anggota mafia pagar laut di Tangerang. Ketujuh nama dan pihak yang diduga anggota mafia pagar laut Tangerang itu adalah: pertama, perusahaan properti, salah satu perusahaan properti besar di Indonesia. Yang kedua adalah Mr. X, seorang pengusaha besar. Namanya sudah disebut oleh Gufroni. Dia adalah pemilik perusahaan properti tadi. Yang ketiga adalah tangan kanan Mr. X. Menurut Gufroni, peran orang kepercayaan Mr. X ini adalah memuluskan pembuatan pagar laut. Yang keempat, pimpinan proyek atau Pimpro pagar laut. Pimpro inilah yang mengkoordinasikan di lapangan hal-hal teknis proyek pagar laut di Tangerang. Yang kelima, mandor pagar laut. Dia adalah pengawas lapangan pekerjaan pembuatan pagar laut. Yang keenam, kepala desa. Kepala desa ini sempat menolak pembongkaran pagar laut. Dan yang ketujuh, 2 orang anggota LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan, informasi ini berasal dari pernyataan Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni. Dan pekan ini adalah pekan ketiga sejak kasus pagar laut terbongkar. Siapa pemiliknya sudah ada, siapa yang membangun pagar laut sudah ada, namun aparat baik di KPK, kepolisian dan kejaksaan masih belum bergerak, masih nol. Padahal pekan lalu, pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang kabinet jelas memerintahkan petugas atau aparat KPK, Polri, Kejaksaan wajib menghukum pengusaha nakal. Dan pemirsa, kita akan membahas itu dalam Top Ekonomi pada malam ini. Tetaplah bersama kami. Kepada unsur penegak hukum, menegakkan hukum dan aturan khususnya perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 5 orang narasumber, 3 orang bersama saya di studio. Di sebelah kanan saya adalah Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara, Gus Rofi I. Muklis. Gus Rofi, selamat malam. Selamat malam, sehat selalu. Dan di sebelah kiri saya telah hadir Ketua LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni. Mas Gufroni, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir di paling ujung dari tempat duduk saya adalah pengamat ekonomi
yang sebenarnya tidak perlu kita sebutkan lagi, tapi kita sebut juga Iksanuddin Nursi. Bang Iksan, selamat malam. Selamat malam, Renat. Dan juga telah hadir bersama kita lewat sambungan telekonferensi mantan Kabar Eskrim Polri, Susno Duaji, dan juga telah hadir bersama kita Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Pak Susno dan Pak Boyamin, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Ya, sudah disempatkan waktu walaupun tidak di studio. Saya ingin bertanya ke Mas Gufroni dulu. Mas Gufroni tadi sudah sempat saya kutip ya, kami kutip soal ada 6 atau 7 nama yang sebetulnya semua sudah tahu, tapi tidak juga diproses. Pertanyaannya adalah apakah memang itu belum dikonfirmasi, itu masih disampaikan oleh Mas Gufroni saja, atau apa kalau Anda lihat, kenapa tidak segera diproses? Ya, ini kan sudah mau 2 pekan ya. Ya. Sejak pengaduan kami sampaikan ke Mabes Polri tanggal 17 Januari, sampai hari ini memang belum ada perkembangan yang berarti. Jadi dari pihak Mabes memang belum ada semacam undangan klarifikasi gitu ya, atau pendalaman terhadap pengaduan kita. Namun demikian di media kami baca memang dari Mabes Polri sudah menerima pengaduan dan sedang dipelajari, dan informasinya sedang berkoordinasi dengan KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan? Ya, itu saja yang kami dapat informasi sejauh ini. Itu dari Mabes Polri? Dari Mabes Polri. Sekitar 2 pekan yang lalu? Iya, 2 pekan yang lalu. Itu di dalam laporan yang disampaikan oleh Mas Gufroni ada nama-nama para pihak tadi, ada 7 pihak itu? Ya betul, memang kita cantumkan 7 nama yang kita dapat berdasarkan apa yang berkembang hari ini di sosial media. Jadi sifatnya adalah pengaduan masyarakat. Oke. Dan tentu yang kami sampaikan pertama adalah terkait dengan adanya fakta pemagaran laut. Berdasarkan penelusuran kita di pesisir pantai. Datang sendiri, lihat sendiri? Kami datang dan sebetulnya di bulan Juli 2024 kami sudah melakukan penelusuran pertama. Dan itu sudah ada pagar bambu. Atas fakta-fakta itulah kami melihat bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap pemagaran bambu sepanjang 30 km ini. Oke. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa 7 nama inilah yang kemudian kami melihat yang ikut bertanggung jawab yang terlibat dalam pembakaran bambu itu. Dalam laporan itu mungkin boleh dielaborasi Mas Gufroni, apakah memang bukti-bukti yang dimintakan cukup? Karena mungkin jangan-jangan polisi butuh waktu lebih lama lagi untuk mencari bukti, atau belum ada bukti jangan-jangan? Buktinya itu dalam bentuk misalnya tangkapan layar ya. Di sosial media kita beredar ada pengakuan-pengakuan dari pekerja yang memasang bambu bahwa ini atas dasar dari Agung Sedayu Group misalnya kan ya. Termasuk ada beberapa informasi yang lain. Jadi bukti-bukti itu sudah kami lampirkan, termasuk foto-foto pagar bambu hasil penelusuran kita. Termasuk waktu itu kita juga bawa potongan bambu dan termasuk ada paranet itu. Oke. Itu yang dilaporkan semuanya pihak swasta atau juga ada aparatur pemerintah yang dilaporkan oleh Muhammadiyah? Dari 7 itu ada 1, bahkan kami duga itu 2. Ya, ada oknum kepala desa dan termasuk adalah staf desa tersebut. Jadi tidak ada kementerian di situ? Sejauh ini karena kan sifatnya pemagaran bambu, lalu kemudian kan berkembang ada HGB palsu dan itu juga nanti akan kita kaji lagi apakah perlu kita akan melaporkan ke Kejaksaan Agung. Bang Iksan, saya ingin ke Bang Iksan dulu sebelum nanti ke narasumber yang lain. Kalau kita lihat mungkin untuk berbaik sangka ya butuh waktu kepolisian untuk kemudian memproses laporan dari Mas Gufroni. Kalau Anda lihat ini masih sesuai dengan track atau jangan-jangan sudah mulai ada kesulitan untuk memprosesnya? Nggak ada kesulitan sebenarnya. Misalnya soal penerbitan sertifikat, itu kan bisa diurut. Jadi jangan nanya kayak kejaksaan nanya sama kepala desa. Mestinya jangan nanya situ, tanya menteri. Tanya menteri? Tanya menteri. Menteri yang mana? Menteri ATR, BPN. Oke. Menteri KKP tanya, kenapa sampai bisa muncul? Karena terbitnya sertifikat itu, kalau pakai undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, itu masuk dalam kategori sumber daya lahan. Oke. Jadi hanya ada satu kata-kata yang muncul di situ, sumber daya lahan. Dengan penyebutan sumber daya lahan itu
itu memang akhirnya bisa terbit sertifikat. Oke. Tapi kan itu sumber daya lahan didirikan di atas ruang laut. Sementara yang terjadi belum ada lahannya. Dikatakan Menteri KKP ilegal itu karena di atas laut katanya gitu. Nah itu, kalau dia sudah menyatakan gitu, dia nggak bisa mengatakan itu sendiri karena undang-undangnya menyatakan itu tentang kesesuaian kesepakatan penggunaan ruang KKPR. Antara para pihak. Antara para pihak, Siapa dalam hal saja? ini Dinas Kelautan dengan swasta. Jadi nggak bisa sendiri karena istilah izin lokasi menurut Undang-Undang Cipta Kerja sudah diganti menjadi KKPR, kesesuaian kesepakatan penggunaan ruang. Kesepakatan itu didasarkan para pihak. Kesesuaian penggunaan ruang itu didasarkan para pihak, kesepakatan para pihak. Siapa para pihak? Dalam hal ini adalah KKP gitu ya, dengan pengusaha. Dari situ pertanyaannya kenapa bisa muncul? Mestinya kan kalau pakai undang-undang yang lama, ada konsultasi publik. Nah ternyata nggak ada, nggak perlu. Sebelum nanti kita lanjutkan, Bang Ihsan, kalau menurut Anda langkah Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid untuk mulai membatalkan kalau tidak salah 50 SHGB itu benar atau malah sebaliknya? Pertanyaannya menjadi begini, kenapa 50 kalau sementara dia tahu ada 263 yang sebagian besar aspal. Katanya sih baru mulai 50 ini dulu. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kenapa dia nggak proses secara menyeluruh, dia buka secara menyeluruh gitu ya dari 263 itu, dari pemetaan tentang, kan dia nyebutnya begini, kita jangan langsung bilang 50 sertifikat atau 263 dengan tambahan SHM. Kita ambil dulu pernyataan awal Nusron. Nusron menyatakan tidak ada RDTR. Rencana detail tata ruang. Ketika disebut tanpa ada rencana detail tata ruang, dia harus naik ke atas. Bagaimana rencana tata ruang kabupaten? Dia harus naik lagi ke atas. Bagaimana rencana tata ruang provinsi? Naik lagi ke atas rencana tata ruang nasional. Dari situ bisa dibilang, kalau terbit sertifikat seperti itu, maka sesungguhnya berarti tata ruang kabupatennya sudah ada. Nah, di situ muncul masalah. Bagaimana cerita bupati menerbit kayak gitu? Makanya saya bilang kejaksaan bukan panggil kohot dong. Mestinya panggil bupati, panggil kepala kantor wilayah sampai ke menteri. Begitu juga kepolisian, ngubernya di situ. Jadi bukan dari bawah, tapi karena kan air mengalir dari atas ke bawah. Kalau mengalir dari atas ke bawah, beresin dulu di situ. Sertifikat itu dua loh kandungannya. Dia ada soal gambar situasi, dia ada soal riwayat tanah. Untuk bicara gambar situasi tergantung pada tata ruang. Untuk bicara riwayat tanah tergantung pada pemilikan. Jadi tidak seperti begitu aja. Gus Rofi, kalau melihat arahnya sekarang kan Menteri ATR BPN mengatakan akan mencabut yang bermasalah. Kalau menurut Anda, apakah pencabutan ini artinya kemudian merupakan sesuatu yang bisa jadi ilegal atau memang sudah sepantasnya karena dalam prosesnya menurut Menteri ATR BPN kan tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Menurut Anda seperti apa? Iya, seperti yang kita lihat bersama bahwa narasi laut bersertifikat itu akhirnya terpatahkan dari keterangan Pak Menteri ATR BPN. Karena saya investigasi di sana, jadi begini ya, pagar laut yang rame 30 km itu, sepanjang 30 km itu. Jadi SHGB yang disampaikan 263 itu bukan di sepanjang pagar laut itu. Di mana sertifikat 263 itu, seperti yang disampaikan Pak Menteri itu hanya ada di Desa Kohot. Nah memang saya waktu di salah satu media televisi, hasil wawancara saya itu ditayangkan, Bang. Memang sebelumnya itu ada sejarah, ada tanah warga yang mengalami abrasi. Nah, mengalami abrasi itulah sehingga makanya Pak Menteri itu bilang tahun 82 sudah ada permohonan untuk penerbitan sertifikat itu. Tapi kalau untuk urusan pagar laut saya kira saya setuju aja sama Pak Gufron mau melaporkan ke Bareskrim. Tapi kan KKP sudah menyampaikan bahwa untuk yang masang pagar laut itu ada namanya sanksi administratif yaitu denda 18 juta. Jadi kalau kita berbicara per kilometer 18 juta per kilometer, tinggal menghitung. Cuman yang menjadi penasaran Pak Gufron dan masyarakat adalah kapan ini diumumkan, siapakah yang masang, siapakah yang membiayai kan gitu. Ya kita tunggu di KKP. Kalau memang itu misalnya dimasukkan ke ranah hukum, ya silakan Pak Gufron mengawal itu. Yang tadi disampaikan Mas Gufroni, Pak Gus Rofi,
ada 7 nama tuh. Iya. Ada 7 nama. Itu kan Anda pasti tahu juga. Jadi Itu begini. Anda melihatnya seperti apa? Kalau 7 nama itu kan versi Mas Gufron. Sekarang mengajukan ke kita kan nggak boleh kalau kita berbicara negara Indonesia negara hukum, Iya. maka harus dikedepankan dong azas praduga tidak bersalah. Betul. Tapi kalau Pak Gufron misalnya punya bukti-bukti ya silakan dibuktikan. Kalau menurut Anda itu berarti 7 nama itu memang menurut Anda ya Iya. tidak bersalah? Bukan tidak bersalah. Pertama saya tidak melakukan investigasi seperti yang disampaikan oleh Pak Gufron. Oh, oke. Pak Gufron kan hanya berdasarkan keterangan saksi, bukan fakta itu. Itu masih saksi dan itu perlu diuji kan gitu. Seperti itu. Nah kalau persoalan menyangkut tanah berarti itu wewenangnya Mas Nusron, Oke. wewenangnya BPN. Baik. Jadi kita tinggal tunggu aja. Yang pasti bahwa tidak ada sangkut pautnya masalah pagar laut dengan PSN PIK seperti yang disampaikan oleh Kemenko Pak Menteri Airlangga Hartanto. Oh, tapi pemagaran lautnya itu dilakukan oleh 2 perusahaan yang ternyata memang anak perusahaan dari pemilik yang sama. Masih Itu belum gini ya. Pagar laut kan wewenangnya KKP. Oke. Bukan wewenangnya kepolisian. Ya. Karena yang Karena di punya pesisir. wilayah itu adalah KKP. Ya. Kenapa sih hukumannya kok sampai 18 juta saja, bukan kejahatan yang Karena luar biasa? administrasi. Enggak, Oke. karena memang pagar laut itu kan bukan sesuatu yang permanen, bukan cor-coran begitu loh Mas. Oke. Itu. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, ini kalau kita melihat arahnya ketika sudah dilaporkan oleh Mas Gufroni, butuh waktu. Saya ingin berbaik sangka ya Pak Susno. Tapi kalau menurut Anda, pengalaman Anda, apakah memang polisi perlu banyak waktu untuk memeriksa laporan dari Mas Gufroni atau seperti apa Pak Susno? Kalau ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak gitu ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut, oke lah. Yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau. Mendirikan bangunan secara fisik itu ancaman hukumannya ada penjara, ada denda. Oke, sekarang masuk ke pensertifikatan. Laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau kades. Dan kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu. Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat, itu minimal pidana umum pemalsuan. Kemudian memberi uang itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat, tadi Pak siapa namanya Nusron Wahid sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah ini komplotan ini adalah komplotan kejahatan ya, pensertifikatan terhadap harta milik negara. Laut itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual, maka pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi dan menjual aset negara. Laut dijual. Sebentar lagi udara. Kalau dikatakan ini tanah yang tenggelam, tidak, ini pantai utara, Bung. Bukan pantai selatan. Pak Susno, pantai kalau utara kita itu kalau kita melihat Pak waktu proses dari laporan Mas Gufroni, apakah memang kalau Anda melihat ada indikasi dalam tanda petik ada serangan balik dari pemilik pagar laut ini yang mungkin juga akan mengembangkan wilayah, Pak Susno? Karena dugaan pemilik pagar laut ini identik dengan yang mensertifikatkan tanah dan pemilik sertifikat tanah. Sekarang ya jelas mereka kan kalau makin lambat makin mengadakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tahan, periksa, termasuk yang beli ditangkap juga dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri. Ini jual negara, laut dijual, sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Indonesia yang dijual laut di orang negara. Kalau dia katakan itu daratan yang tenggelam, itu bohong besar itu. Pantai selatan saja yang abrasi.
Oke, Mas Boyamin, Anda kalau Mas Gufroni tadi melaporkan ke polisi, Mas Boyamin melaporkan ke KPK. Dan itu adalah mungkin juga dugaan korupsi. Disebut-sebut katanya ada nama 2 menteri. Saya ingin bertanya lagi Mas Boyamin, siapa nama 2 menteri itu? Menteri saat menjabat, bukan 2 nama menteri loh ya. Kemarin itu jabatannya yang saya laporkan itu karena pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua pemberantasan korupsi. Saya bacakan deh pasal 9. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan pidana denda sedikit 50 juta, dan paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Jadi itu pintu masuk yang saya laporkan kepada KPK kemarin. Dan sebenarnya ilmu ini adalah ilmu saya yang saya dapatkan dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau Kejaksaan Agung justru gercep itu dengan penyelidikan, sudah meminta dokumen-dokumen kepada Lurah Kohot, ya memang ilmunya dari sana. Dan nampaknya Kejaksaan Agung tidak mau kalah atau tidak mau tinggal diam dan sudah gerak cepat, sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan. Jadi ya kalau itu saya kawal dua-duanya, KPK maupun Kejaksaan Agung. Nanti kalau lemot atau tidak menyasar kepada pihak-pihak yang menurut saya terlibat, ya saya gugat pra peradilan, saya buka di pengadilan. Itu aja. KPK sendiri, Mas Boyamin, tanggapannya sampai sekarang seperti apa? Tadi Mas Gufroni katakan kalau ke polisi, Mabes sudah mengatakan sedang mempelajari, itu kurang lebih 2 pekan. Kalau KPK responnya seperti apa, Mas Boyamin? Kelamaan itu. Hari berikutnya saya sudah dihubungi oleh pihak penelaah Dumas dan sudah minta dokumen-dokumen saya. Saya berikan dokumen, misalnya ada akte jual beli tahun 2018. Itu berdasarkan letter C, ada akte jual beli oleh notaris, PPAT bahkan, bukan notaris saja, PPAT. Dan saya lacak itu memang di Tanjung Burung, gitu, di situ. Nah, itu ada peristiwa tahun 2012 sampai 2022. Itu banyak masyarakat yang mencari surat segel tahun 1982 ke kantor pos Teluk Naga sampai ke Jakarta. Ada peristiwa Mas itu Boyamin, saya sampaikan ke KPK. sudah berapa lama laporan ke KPK yang Anda laporkan sampai saat kita bicara sekarang ini? Baru minggu kemarin kan, itu hari apa? Baru 1 pekan. Selasa atau apa, lupa saya. Ya, pekan kemarin baru. Terus Pak Susno, karena ini libur panjang, saya tercetus Pak Susno, Anda mengatakan kelamaan itu 2 pekan. Emang yang harusnya tidak kelamaan itu berapa lama, Pak Susno? Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron, tangkap juga, kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Lah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden. Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden. Polri di bawah Presiden. Dukungan politik dari Bu Puan Maharani, Ketua Komisi 4, kemudian anggota DPR Komisi 4, kemudian dukungan rakyat luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia dari organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela, mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Pak Susno, kalau 2 pekan Anda, sebentar Pak Boyamin, kalau 2 pekan, kalau Pak Susno mengatakan 2 pekan kelamaan, harusnya berapa Pak? Ya, begitu dilaporkan, besoknya langsung dipanggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali.
Baik, Gus Rofi silakan ditanggapi. Yang disampaikan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan kabar reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan loh. Anda ini Bukan, jangan bilang hakim jalanan. dengan jenengan mengatakan pengkhianat-pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus Udah, itu kemudian biar pengadilan sertifikatnya. yang ngusut. Bentar Udah, dulu biar Pak Susno, bentar Orang dulu. ini banyak ngomong. Bentar, Oke, bentar sudah. dulu Pak Baik, Susno. Pak Susno kita beri Nggak kesempatan boleh otoriter Pak kepada Gus Gus Rofi. Susno. Oke, Gus Rofi langsung Nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja Ya. bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh Menawarkan masyarakat. tanah kepada Minta tolong kepada kami Untuk dijual? Untuk dijual kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. Di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, oke. Pak Hendra namanya. Saya sebutkan orangnya, waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua? Tadinya ada tanah semua dan betul. habis semua sekarang? Nah, terus Jadi air begitu semua? kami sampaikan kepada pihak PIK. Jadi habis semua airnya? Habis semua kepada pihak PIK. Tanah 92 hektar? Habis semua. Kemakan ombak semua? Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan, pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut? Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang, jadi tinggal Tanahnya air hilang. lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, Sebentar lagi dibeli berapa bulan di aja yang sertifikat. penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi jangan tidak lama-lama pernah jadi- membeli Ini maksudnya fakta, ya? ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Baik. Gitu. Ini di Kita- Sukadiri ya, bukan di Kohot. Baik, kita harus Gitu, jeda gitu. dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali selepas jeda berikut ini.